sorry tadi salah akun. Di episode ke-8 ini kita salah akun. Sempat salah akun. Jadi kita sekarang sudah ada di akun yang benar. Thank you tadi siapa yang ngasih tahu ya? Thank you Ayang Elvin, juga. Elvin. Nah, thank you Elvin. Thank you ya. Nah ini miring ya. Miring ya, coba kita lurusin dulu. Istriku melankoli dia, nggak bisa kalau nggak ini. Ini kita kayaknya udah bisa. Yang putu. Mudah-mudahan lancar teman-teman hari ini sinyal di lancar di Semarang dan di Bekasi dan di seluruh Indonesia. Halo. Halo Bu Putu. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran Mas. Kedengeran ya? Kedengeran. Yang suaranya agak pelan, bisa kerasan nggak? Oh, kok pelan. Tes. Halo. Oke, halo. Saya belum kenceng ini. Oh iya. Halo Bu Putu. Oke, halo. Ini baru kedengeran. Oke deh. Iya, udah Apa jelas. kabar? Jelas. Oke, ini di rumahnya Bayu. Oh, di rumahnya Bayu. Ini banget ya. Bu tuh seger banget ya. Oh ya, alhamdulillah. Dan dari jam berapa, Bu? Kenapa? Dan dari jam berapa? Oh, nggak sempet dandan. Lagi stres. Nggak sempet dandan. Nggak sempet dandan aja kayak begini ya, apa cantiknya ya. Apalagi kalau udah belum pertanyaan kayaknya. Iya, nih aku cek dulu ya kalau udah. Belum ada. Iya. Oke, apa kabar Bu? Gimana di Semarang? Baik Mas, kita semangat semua nih di Semarang. Di balik musibah banyak berkah ternyata. Udah ini kan, udah harus di rumah aja juga ya Semarang ya, kayak di Jakarta ya. Semua boleh keluar. Itu kata Kris, jadi salon ya Bu Putu kan? Ada salam dari Christian, yang Putu dari salon ya. Dari salon. Nggak boleh ke salon kan? Nggak sempet ke salon. Iya, ini rambut saya mau potong aja nggak sempet potong rambut. Nggak boleh dulu lah ke salon. Oh gitu, enggak kemana-mana, di rumah aja. Di rumah aja. Oke, iya, apa ya? Ngobrol apa nih yang Putu? Teman-teman pasti banyak yang nonton hari ini penasaran. Mungkin aku mau tanya dulu deh di awal-awal nih. Lu kan yang Putu pernah kena cancer. Iya. Ya, terus padahal waktu itu masih jadi penjahit. Penjahit seperti apa sih dulu Bu Putu tuh, boleh ceritain detail nggak? Apa penjahit yang Putu SR Tailor atau apa gitu? Ini Mas, aku dulu itu jahit itu gini. Jahit baju rumahan, jadi penjahit rumahan gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang jahitin, itu aku jahit gitu. Dan itu hasilnya itu buat makan besoknya gitu. Jadi nggak kebayang kalau misalnya aku nggak ada jahitan, besok nggak ada yang dimakan gitu. Seperti itu jahitan sehari jadi atau berapa hari baru jadi itu kalau menjahitin baju? Kalau misalnya sudah ada order 1 minggu itu ada 10 jahitan, berarti aku sudah 10 hari aku bisa makan gitu. Jadi aku kalau bisa nyelesainya cepet-cepet gitu, supaya selesai aku cepet dibayar gitu. Tapi nggak enak banget Mas. Jadi berapa baju sih waktu itu Bu bisa selesai seminggu gitu atau berapa jahitan? Sehari 1 Mas. Oh, sehari satu. Sehari 1 ya. Makanya sehari 1 dibayar, Ibu bisa makan gitu. Ya, buat belanja besok jahit lagi kayak gitu itu. Jadi nggak kebayang kalau nggak ada jahitan gitu Mas. Iya betul ya, kalau sampai nggak ada jahitan. Pernah nggak sampai nggak ada jahitan? Pernah ya. Makanya aku waktu itu berusaha untuk selain aku jahit, itu aku juga bikin makanan kecil gitu. Sama Mbak Titi almarhum, bikin makanan kecil dititipin di warung-warung kayak gitu. Jadi itu termasuk biaya sekolah juga Bu? Iya, biaya sekolahnya Sari itu malah dari jahit itu. Oh, dari jahitan itu. Iya. Oke. Biasa ya, kerja keras banget itu Bu ya? Kerja keras banget. Makanya saya ini sekarang bersyukur banget kenal bisnis ini, hidupnya dirubah gitu. Iya. Kembali ke pertanyaan saya tadi Bu, waktu Ibu tuh lagi di masa itu menjahit dan sebagainya, 1 jahitan untuk makan besok, terus Ibu kena cancer, itu gimana rasanya tuh waktu itu? Gimana? Saya nggak bisa bayangin gimana stresnya Ibu, tapi Ibu gimana tuh waktu itu perasaan Ibu?
Mungkin karena saking stresnya nggak kerasa kalau itu stres, Mas. Oke, ya, 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 ya. Jadi nggak tahu Jadi kalau itu stres, padahal itu stres banget gitu. pasti ya, pasti stres banget ya. Pasti stres banget. Jadi makanya Nah, sekarang pada ini kalau ada orang-orang yang seperti aku, itu terus mereka masih di zona nggak nyamannya, tapi nggak mau keluar dari zona nggak nyamannya itu, sedih banget aku lihatnya. ya, ya, Karena ya, aku ya. sudah tahu ujung-ujungnya, karena banyak teman-temanku yang juga tukang jahit itu nggak mau merubah nasibnya gitu. Kalau tak aja itu alasannya banyak banget gitu. Kenapa kira-kira mereka gitu ya, Bu? Ya kalau aku merasakan karena pola pikirnya aja, Mas. Karena terus terang aku tuh berubah banyak itu justru di Network 21 gitu. Oke, oke. Karena Nah, kenal Network 21 waktu itu, sorry Bu, aku potong. Kenal Network 21 waktu itu pas masih jahit apa udah sakit atau belum waktu itu pertama kali? masih jahit dan sakit. Oh, jadi pada saat sakit dan masih menjahit itu kenal Network 21. Oke. Iya, Terus tapi kan masih negatif aku, Mas. Karena aku iya, iya. cuman kepengen cepet selesai. Di pikiran saya itu cuman, ayo toh Sari, kamu itu cepet selesai kuliah, kerja, Iya. bantuin aku gitu. Cuman itu aja gitu yang dalam pikiran, gak ada yang lain-lain gitu. Makanya aku stres banget waktu Sari bilang ikut MW, terus mau jualan sabun. Itu kan di kepalaku tuh beda dengan apa yang di kepalanya Sari. Iya, betul, betul, betul. Apalagi di masa itu ya, informasinya belum banyak, belum ada audio, belum ada pertemuan Iya, gitu ya. betul. Jadi kan negatif gitu, luar biasa. Aku kalau ingat-ingat ngeri banget gitu. Kenapa aku kok negatifnya luar biasa gitu? Mungkin kalau aku nggak ditawarin Sari bisnis ini, ya mungkin nasibku sama lah seperti teman-temanku yang lain yang sekarang sudah nggak bisa jahit, nggak kuat jahit, dan mereka bergantung anak-anaknya gitu. Iya, 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 ya. Bisa bayangin sih ya. Walaupun nggak bisa persis, kami bisa bayangin. Terus pertama kali Ibu kan udah dapat banyak banget nih trip dari MW, hasil kerja keras Ibu ya. Bahkan setiap tahun Bu Putu ini qualified terus gitu. Padahal insentif trip itu kan harus naik terus gitu. Ibu Putu selalu bisa qualified. Nah, ingat nggak pertama kali dapat trip MW kemana waktu itu Bu ya? Waktu itu ke Hawaii, Mas. Ya, gimana Bu rasanya? Boleh cerita nggak? Wah, Mas, aku tuh di perjalanan itu sepanjang naik pesawat itu nangis terus gitu. Karena nggak kebayang gitu. Kok aku tuh siapa gitu? Kok bisa naik pesawat gitu? Terus sampai di sana aduh pengen nangis aku. Oh, nggak apa-apa. Sampai di Hawaii-nya, sampai di hotelnya tuh juga terkaget-kaget. Karena aku nggak bayangin bahwa begitu luar biasanya MW memberikan servis ke saya. Terus aku tanya lagi ke diri sendiri, aku tuh siapa? Aku tuh siapa kok bisa begini? Jadi masih terkaget-kaget gitu, Mas. Nggak kebayang bisa sampai ke situ. Jadi Luar makanya biasa, tuh, ya. sekarang itu kalau aku lihat upline-uplineku, lihat Mas Justo, Mbak Devi, lihat Pak Tejo, Bu Inega, itu pengennya nangis gitu. Karena mereka yang merubah aku gitu. Mungkin kalau aku nggak kebayang kalau misalnya Mas Risto dulu menolak terus gitu tawaran dari Bu Ineke. Aku jadi apa gitu. Terus setiap tanggal 15 terima bonus pasti aku nangis, Mas. Sampai sekarang. Sampai hari ini ya Bu ya. Sampai hari ini. Apalagi kalau lihat bonusnya tuh nggak masuk akal gitu. Bonusnya itu kok ada ya bonus segini besar, karena teman-temanku itu uang bonus 9% aja udah seneng gitu, tapi kok aku dapatnya segini gitu. Tapi kan aku nggak bisa ngomongin angka gitu, Mas. Jadi rasanya itu kaget-kaget terus gitu, bersyukur. Jadi sampai aku nggak bisa meminta apa-apa ke Allah, pengennya cuma bersyukur aja gitu. Ya, puji Tuhan ya. Luar biasa. Alhamdulillah banget ya. Tapi kan saya pernah dengar nih ceritanya yang Putu nih, ceritanya Bu Putu dulu waktu jalanin MW kan ada 2 fase tuh. Saya dengar pernah di CD-nya. Fase yang ngeyelan, sama setelah itu fase yang betul-betul ngikutin sistem gitu. Apa sih yang mengubah Ibu gitu? Dari pengennya jalan sendiri, cara sendiri gitu kan dulu ya Bu ya kalau nggak salah. Terus tiba-tiba shifting gitu loh. Jadi oh ya deh aku dicebel gitu, gimana?
karena waktu itu ada apa ya, debt collector datang ke rumah gitu Mas. Debt collector datang ke rumah, dia nagih, gebrak-gebrak meja, gitu aku takut banget gitu. Terus aku mikir, kalau aku masih terus jahit ini, aku sudah 3 tahun jalanin MW, tapi dengan caraku, kok aku nggak sukses-sukses gitu. Terus 3 tahun Bu ya, jadi Ibu 3 tahun jalanin dengan cara Ibu sendiri. Jalanin sesuka aku gitu. Jadi 6 langkah itu aku nggak lakuin gitu. Jadi baca buku males gitu, kayak ke pertemuan itu kan harus ke Jogja Mas waktu itu. Harus ke Jogja, harus ke Jakarta gitu. Rasanya itu uangnya itu nggak ada gitu. Nah, apalagi aku ingat banget. Ya sekarang aku bersyukur gitu. Waktu itu Mas Risto bilang begini, Mas aku tuh nggak punya uang untuk berangkat ke LS, nggak berangkat ke BBS. Dulu BBS kan harus ke Jakarta juga. Terus Mas Risto pernah waktu itu bilang, Ibu itu cari alasan apa cari uang katanya gitu. Terus aku bilang ya cari uang gitu. Waktu itu Mas Risto bilang begini, kalau mau cari uang nggak boleh punya alasan, tapi kalau mau cari alasan, aku punya 1000 alasan, mau tak kasih gitu. Waktu itu galak banget ya. Iya. Enggak ya Bu, apply-nya dulu Bu. Aku ingat banget itu Mas Risto yang bilang gitu, itu sakit memang Mas, tapi aku sekarang bersyukur banget dengan kalimat itu. Jadi di LS aku terpaksa berangkat juga waktu itu ke LS, dan di LS itu aku kayaknya gini, ini loh maksudnya apply-mu itu ini gitu. Jadi oh iya berarti aku bener, aku memang harus ke sini, aku harus ke LS. Nah, pulang dari LS itu positif banget gitu. Nah, ditambah ada debt collector itu, terus akhirnya aku sadar Mas, insaf gitu Mas. Terus aku bilang ke Sari, oke, aku ajarin deh, aku mau sukses, tapi janji loh 1 tahun harus berhasil. Aku bilang gitu kan di presentasi, janjinya setahun. Terus Rama Sari bilang, oke, aku siap bantu Mama, asalkan Mama teachable gitu. Ikutin 6 langkah, nggak boleh nawar. Hujan badai harus datang pertemuan, semuanya nggak boleh ditawar, nggak suka CD, nggak suka kaset dulu itu, harus dengerin kaset, nggak suka buku, baca buku gitu. Jadi Ramasari bilang harus paksa diri kalau mau sukses gitu. Ya udah, karena kepepet, kecepet, ya saya manut gitu sama Sari. Jadi setelah 3 tahun jalanin dengan cara sendiri, ya, terus datang di seminar dan ada peristiwa debt collector itu, Ibu langsung berubah jadi teachable dan mau ikutin sistem ya. Iya, Oke, thank you Bu, thank you, ceritanya bagus tuh. Ada pertanyaan? Nih, ini ada pertanyaan yang menyambung dengan apa yang Bu Putu tadi ceritakan nih dari Pak Rizal Jalil. Saya pernah dengar di cerita Ibu selalu mengatakan bahwa selalu ada campur tangan Tuhan dan power of kepepet. Tadi Bu Putu juga bilang begitu. Gimana sih itu? Maksudnya gimana tuh Bu Putu? Power of kepepet tuh gimana? Biar teman-teman nih yang belum kepepet mungkin bisa sebelum dapat power itu udah berubah dulu. Sama ya, campur tangan Tuhan tadi. Gitu. Jadi saya ngertinya campur tangan Tuhan itu setelah melewati fase kepepet itu. Setelah melewati Pak SR Kristiawan misalnya kayak gini. Mas, sekarang tuh apa-apa mahal loh. Terus Mas Risto bilang gini, kalau memang semua mahal, supaya murah, naikin penghasilan gitu. Itu kayaknya itu Pak Ester Kristiawan itu disuruh Tuhan untuk ngasih tahu aku gitu. Kayaknya gitu. Tapi waktu itu kan aku lagi sensitif, lagi nggak punya duit. Jadi kalimat apapun yang dikeluarkan oleh apa itu menyakitkan semua gitu rasanya. Tapi setelah lewat itu, oh iya betul. Ini campur tangan Tuhan. Pak Ester Kristiawan itu disuruh Tuhan ngomongin aku gitu, mengatakan itu ke aku. Jadi selalu ada campur tangan Tuhan sebetulnya. Jadi lama-lama aku tiap kali ada orang bicara, aku diam. Jangan-jangan nih mulutnya digerakkan Tuhan buat aku nih, gitu. Oh gitu, ya. Jadi ada campur tangan Tuhan gitu. Jadi mendengarkan gitu. Misalnya Pak Paul yang bicara, kali-kali ini Pak Paul sama Tuhan digerakkan mulutnya untuk kasih tahu aku nih. Jadi aku nyimak gitu, Mas. Iya. Gitu. Jadi mindsetnya Ibu berubah ya. Mindset Ibu tadinya terhadap kata-kata dilewatin aja, berubah mindsetnya sehingga lebih menyerap gitu Bu ya. Iya, betul banget. Itu saya pikir itu campur tangan Tuhan. Iya, betul. Apalagi tadi Mbak yang satunya?
Yang satunya kepepet tadi, power kepepet gitu. Ya, Apakah ada cerita-cerita yang menunjukkan power kepepet itu? Ternyata kepepet itu dahsyat. Dahsyat banget. Nggak punya rasa takut. Ditambah datang ke LS, itu rasa takut itu hilang. Jadi ibaratnya begini, waktu ditolak kan sakit. Pak Ester Kristiawan bilang begini waktu itu, Ibu mau nggak jadi guest speaker? Mau, saya bilang gitu. Cari 3 penolakan yang Ibu tidak pernah bisa lupa gitu. Mungkin Mas Sisto itu banyak loh kalimat-kalimatnya yang aku inget banget, tapi mungkin Mas Sisto udah lupa. Iya, saya lupa. Saya lupa. Tapi betul-betul itu kena gitu di saya. Jadi cari 3 hal penolakan yang menyakitkan. Akhirnya saya nemu. Begitu aku nemu, begitu ditolak yang biasa-biasa aja itu rasanya, ya nggak apa-apa tuh, gitu. Jadi kebal gitu. Apa rasanya. Aja Bu? Boleh sharing nggak? 3 penolakan yang menyakitkan buat Ibu itu apa supaya teman-teman tahu bahwa mungkin yang dialami belum terlalu menyakitkan. Oh gitu. Tuh ada saya waktu itu diminta oleh seorang kepala sekolah presentasi di Demak gitu. Padahal Semarang Demak itu kota Demak ya. Luar kota. Berapa? Jaraknya berapa Bu dari Semarang? Jaraknya 30 kilo. 30 kilo. 30 kilo, tapi waktu itu jalannya macet. Jadi bisa 2 jam sampai sana. Nah, terus waktu mau presentasi, saya itu udah bilang sama Bapak itu bahwa Pak, kita itu kalau bisa profesional. Gimana kalau saya bantu di rumah aja? Mungkin Bapak ngundang tetangga-tetangga. Terus dia bilang, enggak Bu, ini di sini itu sekarang lagi rapat guru. Saya kan kepala sekolah. Nanti kan semua bisa tak suruh mendengarkan Ibu. Ibu aja dulu nanti acara pertama. Saya sudah nggak karuan perasaan saya karena waktu itu kan Mas Sisto bilang jangan mengganggu acara-acara yang tidak untuk kita gitu. Itu kan untuk sekolah sebetulnya. Nah, tapi karena kepala sekolahnya ngeyel, ya udah saya mulai gitu. Baru masang papan tulis, terus saya bilang selamat pagi gitu. Terus ada salah satu guru bilang begini, interupsi gitu. Saya kaget, nggak apa-apa kok udah interupsi gitu. Terus dia bilang gini, Ibu yang keluar atau kami yang keluar? Gitu. Wow. Kami semua yang keluar kalau Ibu yang keluar. Terus saya lihat kepala sekolah saya, dia kayaknya nggak bisa apa-apa gitu. Terus saya bilang, oke, saya yang keluar gitu. Aduh, itu belum presentasi. Belum mulai presentasi. Baru selamat siang gitu. Itu mereka sudah ngusir saya. Nah, waktu itu saya temenin oleh salah satu downline saya yang crossline sama Bapak Kebu. Nah, dia sampai bilang, halo, masih dengar ya suaranya? Dengar. Lanjut Bu, nanti gambarnya nyusul. Oh, udah hilang. Putus ya. Halo Bu Putu. Suaranya udah mulai nggak kedengaran lagi nih. Ini rupanya ada gangguan sinyal. Ada gangguan sinyal di Semarang. Ada gangguan sinyal nih. Yang putus suaranya nggak kedengeran. Tapi ini tadi gambarnya nggak kedengeran ya. Sekarang suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran Bu Putu. Atau mungkin keluar dulu ya. Coba lagi ya. Suaranya nggak kedengeran. Ibu Putu dengar suara saya nggak? Kalau dengar begini, dengar suara saya nggak? Nggak dengar ya? Nggak dengar. Oke, kalau coba gitu, Ibu keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Oke. Ya teman-teman, lagi ada gangguan sinyal di Semarang, sepertinya kita harus putus. Teman-teman yang masih mau nyumbang pertanyaan, monggo loh. Masih banyak nih, lagi seru tadi. Yang Putu lagi cerita diusir di Demak tadi. Diusir sama kepala sekolah katanya dia. Nah, kita tunggu lagi yang Putu gabung lagi. Karena ada gangguan. Nah, ini ada Rahman Bayu ya. Sama nggak kayak tadi ya? Nggak tahu. Coba. Mudah-mudahan sinyalnya kembali oke. Iya teman-teman yang baru gabung, hari ini kita ngobrol sama yang Putu. Nah ini. Halo. Ya, dilanjut yang tadi lagi diusir sama kepala sekolah, sama temannya kepala sekolah walaupun belum mulai. Ya. Itu pertama, itu kejadian pertama yang menyakitkan. Kejadian kedua itu saya bantu seorang ibu di satu perumahan.
suaminya negatif. Tapi ibu itu semangat. Terus dia bilang bahwa, Bu, aku nanti ngundang teman-temanku ke rumah. Oke, saya akan datang ke sana. Tapi maaf, suaminya datangnya jam berapa? Iya nih sayang banget Sayang ya. nih ya, Bu Putu mungkin pakai ganti handphone kali ya? Nggak tahu nih, sinyalnya nggak kedengaran lagi suaranya. Oke, yang putu ditulis itu kali kamu. Suaranya yang putus lagi nih. Suaranya mudah-mudahan bisa gabung lagi. Ya teman-teman, kita masih ngobrol sama yang putu nih, lagi semangat-semangatnya dia cerita. Tapi ternyata ada gangguan sinyal di Semarang. Kita masih tunggu lagi yang putu untuk gabung. Nah, teman-teman kalau punya pertanyaan, silahkan ditulis ya. Silahkan ditulis di sini. Coba kita cek ya. Rahmawan Bayu. Ini dia. Oke. Mudah-mudahan habis ini lancar. Iya. Sampai nanti Mas kita masih ada waktu. Memang di waktu-waktu ini pengguna Internet, Instagram, internet halo ya. biasa. Ya. Ayo yang. Ya, oke. Yang kedua tadi. Yang kedua, terus akhirnya suaminya datang gitu. Begitu suaminya datang, lihat saya marah gitu, Mas. Bentar ini anakku ngatur. Oke, kelihatan ya. Ya. Nah, kemudian dia masukkan mobilnya ke gari itu sambil ngegas gitu di garasi. Terus dia masuk dari pintu samping, pintu samping, terus pintu sampingnya dijeplak gitu. Saya udah nggak enak itu. Nah, si ibunya juga bingung, istrinya itu. Terus akhirnya lanjut nggak ya? Nah, yang lagi dengerin itu serius semua. Ya udah, saya ingat Pak Robert bilang selesaikan yang sudah mulai. Ya udah, saya berusaha menyelesaikan sambil kepengen cepat-cepat selesai gitu. Ternyata si bapaknya itu keluar dari pintu samping gitu, pintu samping, terus dia bilang begini. Dia bilang gini, Ibu tadi masuk dari pintu mana gitu? Dari situ Pak gitu. Keluar sekarang gitu. Aduh, rasanya saya tuh malu, ya jengkel, ya gimana, pokoknya saya diusir itu luar biasa rasanya. Gitu Mas. Iya. Yang ketiga apa ya? Aku lupa. Yang ketiga. Udah lupa ya. Aku paling nggak seneng sih. Mudah-mudahan itu. Betul. Mudah-mudahan cepat dilupakan ya. Tapi beberapa diingat aja buat cerita-cerita kayak gini ya, Bu Putu ya. Iya. Ini ada pertanyaan bagus. Aku dulu. Dari Fitri. Halo, kedengeran nggak Bu? Kedengeran. Dengar Bu. Ulang lagi Mas. Ya, ada pertanyaan dari Bali, dari Fitri. Dia tanya, pada masa-masa sulit dulu itu, sebelum MW, Ibu kan menjahit, Ibu sakit, terus masih membesarkan anak, ya. Gimana tuh waktu itu cara Ibu membesarkan anak, mendidik anak-anak, sehingga sekarang anak-anak Ibu udah oke-oke nih? Gini Mas, karena mungkin saya bukan seorang pendidik yang baik ya. Saya cuma memperlihatkan contoh aja ke sadar loh ya, bukan sengaja itu. Tanpa sadar bahwa kita semua itu harus kerja keras untuk mendapatkan rezeki. Iya, problem lagi nih. Suaranya Eyang Putu nggak kedengeran lagi. Mungkin handphonenya. Iya, mungkin kalau bisa di restart kali handphonenya, apa di refresh ya Instagramnya. Kita masih Eyang Putu nggak kedengeran. Nggak usah. Nanti ada di sana ada ini kok yang ini. Jangan khawatir, di belakang Eyang Putu banyak orang-orang jago, teknisi-teknisi, ada anaknya Bayu, ada Pak Bimantoro juga, jadi nggak kelihatan. Mereka yang akan beresin, semoga sinyalnya bisa kembali baik nih di Semarang ya. Mau matanya ada biru-birunya, kayak apa film horor. Gitu. Jadi tadi Eyang Putu lagi cerita tentang 2 penolakan yang menyakitkan gitu. Nah, habis ini saya mau tanya tentang keluarga nih, Eyang Putu. Ya. Tadi kita lupa tanya anaknya berapa, cucunya berapa. Teman-teman yang baru gabung, kita masih nunggu
koneksi ulang dari Semarang, dari Ibu Putu Sri Rahmaningsih. Iya. Akhir-akhir ini aku sering panggilnya Yang Putu. Seru juga dipanggil Yang Putu ya, biar para milenial juga tahu bahwa ada eyang-eyang Ada yang eyang-eyang dan yang eyang putu tuh berhasil. eyang yang gaul. Coba cerita, Bener-bener. gimana pendapat Devi tentang Ibu Putu? Nah, sambil nunggu. Jadi kita itu kan traveling terus ya setiap tahun sama eyang putu, dan yang saya ingat tuh setiap kali sebelum pergi itu eyang putu selalu nanya, Mbak nanti ada ini enggak kaos atau apa yang dibagikan gitu. Saya pikir kenapa ya Bu gitu, warnanya apa gitu. Oh kenapa Bu mesti tahu warnanya? Aku tuh mesti bawa sepatu yang atau tas gitu yang sama sama warnanya gitu. Jadi luar biasa banget. Itu hebatnya Bu Eyang Putu ya. Putu prepare banget untuk segala sesuatu. Jadi sebelum acara-acara ke luar negeri dia harus matchingin dulu tuh. Matching dulu, semua pakaian tuh harus Semua oke setiap harus hari. oke. Gitu. Dan ya kita sih happy banget gitu ngelihatnya ya, udah eyang-eyang mainnya jauh, jalan-jalan traveling kemanapun sendirian gitu, dan sehatnya luar biasa. Iya, sehat dan semangatnya itu gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa umurnya masih di bawah Ibu Putu ya mesti lebih semangat dibanding Ibu Putu gitu. Kita masih nunggu lagi nih sinyal dari Semarang. Memang beda ya teman-teman kalau teman-teman cuma dengerin sama karena untuk dengerin aja itu pakai bandwidth yang untuk download. Tapi untuk bisa ikutan itu upload. Nah, kadang-kadang memang di beberapa tempat tuh 4G ataupun yang masih belum 4G kekuatan uploadnya selalu lebih lemah daripada downloadnya. Tapi saya yakin bisa teratasi nih, ya, bisa teratasi. Mudah-mudahan sinyal juga membaik karena kita masih banyak banyak list tamu yang mau kita undang untuk ngobrol ya. Ada dari Embai, Flores, dari Maumere, dari Palangkaraya. Mudah-mudahan sinyal-sinyal bisa membaik. Ya, karena sekarang jaringan internet itu lagi dipakai untuk semua orang, nggak cuma untuk Instagram, tapi juga untuk kerja. Anak-anak SD juga ya, sekolah ya. Kuliah, sekolah, gitu. Jadi ya kita harus berbagi juga ya. Betul. Internet ini ke semua orang gitu. Jadi ya sabar aja. Pasti nanti akan ada lagi buku-bukunya. Apalagi jam-jam segini nih internetnya angka 2. Apakah itu angka 2? Ternyata bukan. Oke. Kita masih nunggu. Matanya Bu Devi masih ada sinar mantul ya, nggak bisa kelihatan. Memantul. Ada punya ide nggak ini gimana supaya menghilangkan? Mungkin harus nunduk gini ya. Kalau saya nunduk saya nggak bisa bacanya dari sini. Iya, atau teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh tuh. Ini udah banyak sebenarnya ini pertanyaan dari Bandung. Apa alasan Eyang untuk terus menjalankan EMW? Oke, oh suaranya Bunda hilang ya. Suara kami kedengaran jelas ya. Sambil nunggu boleh nggak teman-teman tulis di bawah, teman-teman dari kota apa aja, biar nanti kami tahu kotanya apa aja. Oh, Eyang Putu sangat menginspirasi, kata Ineke Ana. Sore sambung lagi 2 jam perjalanan terus ditolak ya, bayangin ya. 2 jam perjalanan itu nggak ini loh, buat kalau teman-teman di Jakarta yang biasa kena macet 2 jam biasa, kalau di daerah tuh 2 jam tuh cukup tidak biasa gitu loh. Iya, dan untuk seseorang yang punya personality kayak Bu Putu itu menghadapi penolakan seperti itu terus masih tetap mau jalankan, wah itu mengalahkan diri yang luar biasa tuh. Iya betul. Itu betul. Saya yakin nggak mudah banget untuk Bu Putu bisa handle itu gitu. Jadi kalau ya saya rasa sih nggak semua dari kita pernah yang ngalamin penolakan yang sampai segitunya ya. Apa pernah nggak diusir sampai ini? Aku juga nggak pernah sih. Paling banter digebrak meja, turunin di jalan, pernah. Betul. Padahal Bu Putu kan ya walaupun zaman itu udah orang yang lebih tua gitu ya, yang harusnya dihormati, tapi dia masih mau melakukan, bahkan sampai dia dihina-hina seperti itu.
Ya nih kita masih menunggu lagi cerita-cerita dari Eyang Putu nih udah 129 sekarang yang on, yang lagi nungguin cerita Eyang Putu. Iya banyak sekali nih pertanyaannya. Oke oke. Kita malam ini di setiap IGTV ini kita lagi coba mencari cerita-cerita, sharing-sharing yang nggak ada di CD, belum ada di audio ya, yang apa? Ya beberapa diulang lagi dari audio, oke. Tapi kita lagi nunggu apa di selama IGTV ini tujuannya kita ngobrol yang santai, relax, natural, apa-apa yang belum ada di TV gitu Iya. kayak di TV Di lagi. TV, di CD, Di CD. Bisa audio. WA buku tuh nggak? Ya coba Di ya. Japri. Mudah-mudahan. Nah, ini Rahmat Widiono. Belum on lagi. Mudah-mudahan habis ini bisa lancar ya. Memang nggak mudah ya. Apa IG Live TV dari antar kota begini ya, antar provinsi. Dan waktu kita setiap kali IGTV itu cuma 60 menit. Dan setahu saya kita nggak bisa download, nggak bisa disimpan, tapi di save sama Instagram selama 24 jam. Jadi nanti setelah acara ini kalau teman-teman mau ulang lagi, ya mau dengerin lagi masih ada selama 24 jam. Masih ada 24 jam di Instagram ini. Ya teman-teman bisa nongol lagi. Oh Devi mau teleponnya. Ya, Sar. Oke. Devi mau telepon. Oke. Bisa. Seru malam hari ini. Kita masih nunggu lagi teman-teman yang baru gabung. Kita masih ada sekitar 20 menit. Oh, wifi-nya. Ya. Pakai 4G aja. Iya, kadang-kadang sekarang tuh WiFi lebih nggak stabil dibanding provider ya. Kayak saya nih sekarang. Saya sekarang pakai ini. Waktunya nggak ada kayaknya. Waktunya ada nggak? Oke, lagi trouble. Ya nggak apa-apa, nanti kalau memang ini nggak bisa nanti kita bikin lagi. Coba, kamu telepon dulu ya. Nah itu Devi lagi kontak. Seru nih, baru pertama kali terjadi episode ke-8. Ya kita cukup panjang stopnya. Sini, Dev. Yuhu. Coba cerita dulu. Sinyalnya masih error. Terus ada di rumah Bayu tuh 4G-nya kayaknya kurang bagus. Mau telepon lagi? Hah? Aku. Gimo yang telepon tadi. Gimana? Ya, jadi Bu Putu tuh di rumahnya Bayu sinyalnya kurang bagus. Oh, oke. Nggak tahu coba wifi-nya atau gimana nih, Bimo soalnya nggak ada di situ. Oh, Bimo ada di situ. Tadinya saya pikir Bimo ikut di situ. Ini banyak teman-teman ngasih saran nih juga. Tuh, mana tuh? Ada yang bilang di restart lagi HP-nya. Coba aku telepon Bu Putu. HP-nya di restart atau. Tapi kalau masalahnya saya nggak tahu ya pakai IndiHome atau apa di sana. Kami aja yang pakai Force Media yang langganannya 150 MB per second. Ya, itu akhir-akhir ini cuma dapatnya 2 sampai 3 MB per second Force Media. Jadi benar kata teman-teman saya, kata adik saya juga gitu. Adik saya mungkin lagi dengerin bahwa First Media tuh bikin kita darah tinggi. Udah ngasih invite lagi ke Rahmat Bayu. Udah bisa? Nah sih, kita coba ya. Oke, belum ada tuh. Mungkin lagi masih nunggu ya, katanya sinyalnya. Ini Devi lagi di belakang sana. Lagi teleponan. Kita tunggu lagi supaya bisa kontak lagi nih sama Yang Putu ya. Padahal ceritanya tadi lagi bagus, lagi seru-serunya. Oke. Tapi banyak teman-teman yang udah belajar nih. Uci Boge dari Palangkaraya. Yang Putu luar biasa kami nonton. Bagaimana, ada pertanyaan, bagaimana menghadapi psikologis dalam menghadapi penolakan. Wah, bagus-bagus ini pertanyaannya. Ada John Arsi dari Mbak yang mau tanya Bu Putu. Bagaimana Bu Putu fight menjalan usaha ini walaupun sakit cancer waktu itu. Rahmawan Bayu minta di invite. Ada nggak? Belum ada di sini. Coba kita lihat ya. Rahmawan Bayu belum ada tuh. Oh ini udah ada. Sorry salah pencet. Rahmawan pakai Udah. Bayu. Udah. Ini lagi. Rahmawan.
Mudah-mudahan bisa nih. Connecting. Kita... halo yang putus. Aduh, seneng banget Stres. nih. Ya, nggak usah stres, biasa aja. Malah ini kan daripada bosen di rumah, kita bikin-bikin kayak gini ada dengan segala. Ya, Iya, tadi Mas. sampai gimana tuh? Sampai di mana tadi ya? Aku udah lupa. Yang kedua, yang ketiga aku lupa ya di mana ya Mas. Ya, Udah, jangan lupa. udah Udah kok. pertanyaan berikutnya kok. Ya, apa? Udah pertanyaan yang lain dulu. Ya. Kita teruskan ya. Oh, gimana mendidik anak-anak pada saat ibu benar. sakit? Oh iya. Atau mungkin Oke. cerita dulu, Bu Putu, putra-putrinya berapa, cucunya berapa gitu. Anak saya 2, Hmm. cucunya 3 gitu. Namanya Bu? Namanya Rahmasari yang pertama. Terus menantu saya tuh nanti dia mesti ngomel nih. Menantu Oh ya, saya boleh namanya menantu juga. Imantoro. Hmm. Imantoro. Terus habis itu yang kedua Rahmawan Bayu Wicahyo. Istrinya Mita, Desika Paramita. Nah, cucu saya yang dari Sari cuma 1, yang dari Bayu 2 gitu. Nah, Namanya saya siapa, itu Bu? sebetulnya namanya Kiki, yang kedua Nares sama Mahes. Nah, sebetulnya saya bukan seorang pendidik yang baik. Jadi sepertinya Rahmasari sama Bayu itu dididik alam gitu. Dididik kondisi, dididik situasi. Karena dia hanya melihat saya kerja keras. Saya rasanya itu waktu itu hidup itu hanya untuk cari duit untuk hidup gitu. Rasanya kayak gitu. Jadi tanpa sadar itu alam bawah sadarnya anak-anak itu mereka juga cari uang gitu. Jadi Ramasari itu juga suka jualan. Anak saya yang Bayu juga suka jualan gitu. Jadi 2 anak saya itu sepertinya kepengennya cari uang gitu. Segera cari uang supaya bisa bantu saya gitu. Kayaknya gitu. Nah, terus aku juga mungkin ini banyak yang tanya tapi aku dulu nggak bisa jawab. Tapi sekarang aku bisa jawab gitu. Dulu ada yang tanya gini, kenapa Rahmasari itu kok cepet banget suksesnya gitu? Terus, ya karena dia kerja keras. Aku cuman bilang gitu. Karena enggak, mungkin mesti ada sesuatu gitu. Sesuatu apa ya? Ya paling dia ya kerja keras dicebel. Aku bilang gitu. Selalu saya ngomong gitu. Tapi begitu kesini itu saya jadi ingat Mas. Ternyata Rahmasari itu semua hasil penghasilannya waktu itu untuk nutup utang saya. Gitu. Jadi mungkin karena dia bantu saya Mas, jadi Tuhan bantu dia gitu. Oke, betul. Wah, bagus banget itu, Bu. Gitu. Jadi sekarang itu kalau saya ngasih nasihat anak-anak itu, bukan anak saya ya, dolen saya itu, bantu orang tuamu dengan ikhlas, nanti Tuhan bantu kamu, saya bilang gitu. Jadi ada hubungan antara spiritual sama bisnis ini, kuat banget. Jadi bisnis ini tidak hanya cari uang gitu, tapi kita harus memperbaiki sikap, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan gitu. Jadi ada hubungannya gitu. Kalau saya lihat misalnya, saya pernah punya pengalaman, ada seorang donen saya itu susah banget suksesnya. Kenapa kok dia sukses gitu? Karena saya lihat dia juga kerja keras, dia juga presentasi kemana-mana gitu. Ternyata waktu saya datang ke rumahnya, saya penasaran gitu. Nah, waktu itu saya dikasih minum gitu. Ada seorang ibu gitu ngasih minum saya. Hanya karena berbeda antara cangkir sama tataannya, si donen saya tuh marahnya luar biasa. Ke pembantunya? Sama pembantunya itu. Marah banget gitu. Terus saya kasihan gitu sama pembantunya itu, yang saya pikir pembantunya ya. Terus saya bilang, nggak apa-apa, yang penting kan isinya. Di sini nih, tak minum ya. Terima kasih ya, Bu. Saya bilang gitu. Setelah ibu itu pergi, saya tanya sih sama donen saya, siapa itu Mbak? Ibu saya. Wah, saya kaget. Di situ saya seperti Tuhan menjawab gitu. Oh ini, kenapa dia nggak sukses? Ternyata dia membuat ibunya seperti pembantu. Pantesan rezekinya rezeki pembantu gitu. Nah berarti kan ada hubungannya. Jadi bisnis ini tuh tidak hanya di kita baik-baik sama downline gitu, baik-baik sama upline gitu, tapi juga harus baik sama keluarganya gitu. Iya, bagus banget. Itu yang saya belajar. Jadi saya sering banget bisnis ini ternyata ada hubungan gitu antara
sikap kita hanya tidak kepada orang sekitar, tapi juga sikap kita kepada Tuhan. Iya, iya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Jogja nih sebelum hilang. Ibu Putu waktu mulai bisnis MW umur berapa dan sekarang umur berapa? Oh gitu. Saya mulai umur 43 tahun, ngeyelan 3 tahun. Jadi 46 ya. Jadi Sekarang usia 46, berapa ya? sekarang umurnya 70. 70. Yeah, Luar biasa ya. gila. 70 70 tahun masih tapi jalan-jalan ke masih luar negeri setiap tahun. masih Jadi membantu saya orang lain gitu. Nah, banyak yang tanya gini, kenapa udah Diamond kok masih presentasi ke sana ke Iya, iya, sini? iya, iya. Ya, Bu. Saya cuma Itu yang baru pikir mau gini, tanya. sebaik-baik manusia itu kalau dia bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kalau saya sukses sendiri, itu Apren sering bilang, Pak Esther juga sering bilang, kalau kita masih sukses sendiri itu belum sukses. Iya. Kita itu baru disebut sukses kalau banyak di grup kita sukses gitu. Dan saya merasa belum ada Diamond di grup saya. Berarti saya belum merasa sukses. Jadi saya pengen grup saya banyak yang jadi Diamond, yang ngerasain apa yang saya rasakan sekarang gitu, Mas. Makanya saya ngotot terus. Dan yang kedua, ini seperti sangu saya, bekal saya ke akhirat nanti. Nanti kan saya ditanya gitu. Saya nggak ditanya mobilnya berapa, uangnya berapa, tapi saya ditanya, kamu sudah lakukan apa dengan rezeki yang aku berikan ke kamu? Kan? Itu Mas. Jadi makanya saya nggak mau berhenti di bisnis ini. Walaupun sampai tua nanti pun saya bertambah umur saya akan jaga kesehatan saya karena saya ingin bantu banyak orang. Terima kasih karena Bu Kadang-kadang nggak mau berhenti. Kami terima kasih karena bisa jutaan orang yang akan berubah hidupnya hanya karena Bu Putu tidak berhenti. Gitu. Boleh cerita nggak sih Bu? Aku satu lagi. Kegiatan Bu Putu kan yang saya tahu bukan cuma presentasi di MW. Saya tahu ya sebelum corona ini Bu Putu tuh banyak dermawan banget, banyak kegiatan bagi nasi ke sana, bagi nasi ke sini. Boleh nggak cerita Bu? Bukan sebagai kesombongan tapi membuktikan kegiatan Ibu di hari tua juga bisa untuk sekitar gitu. Waduh. Iya. Aduh kadang-kadang saya hilang lagi. Terus Bu? Suaranya hilang, sayang banget. Jadi ya. delay gitu antara suara sama. Enggak, ini enggak ke delay, ini suaranya hilang sama sekali. Iya Bu, suaranya hilang Bu. Suaranya hilang, nggak kedengeran lagi. Saya remove dulu, sebab mudah-mudahan bisa. Kita masih ada waktu 15 menit lah. 15 menit, mudah-mudahan bisa. Jadi tadi udah dijawab tuh Bu Putu, mulai umur 46 tahun, mulai aktif seriusnya, dan sekarang usia 70 tahun. Masih jalan-jalan ya, kemarin ke Dubai juga. 70 tahun, tapi masih bisa membantu orang lain untuk berubah hidupnya. Gitu. Jadi luar biasa gitu. Di usia udah tidak muda lagi, tapi masih punya arti gitu buat orang banyak. Iya, masih berarti dan terus berusaha ya buat teman lingkaran kita. Teman-teman, kita keputus lagi dari Semarang, lagi diatasi lagi, mudah-mudahan bisa on lagi nih. Thank you buat teman-teman, ada 138 sekarang yang lagi on. Iya. Terima kasih juga buat pertanyaan-pertanyaannya. Kalau misalkan nggak terjawab semua ya mohon maaf karena pertanyaannya banyak, cepat sekali, dan juga kita pilih-pilih mana yang keren gitu ya, yang cerita yang menarik, yang mungkin belum pernah ada di CD juga atau di Audio Network 21. Iya gitu. Dan nggak usah khawatir sih teman-teman kalau misalnya nanti agak susah lagi untuk gabung Bu Putunya, nanti kita cari waktu lagi untuk pokoknya kami live dengan Bu Putu. Devi dan saya berusaha setiap hari kita bikin. Masih banyak nih jadwal antrian teman-teman yang belum kita undang. Nanti selama sampai minggu depan, sampai hari Minggu udah terisi. Dan nanti kalau emang waktunya masih ada, kita ulang lagi. Iya, kita ulang. Kita nggak boleh nyerah. Kita udah sama siapa aja ya kemarin ya? Dokter Putu Antre. Pertama sama kita sendiri, Dokter Putu Antre. Terus Pak Purwadi Bunur udah. Rizda, Rosi Rizda, Herman Dwi juga udah. Teja sama Bulan kemarin, teman-teman pasti banyak banget bisa belajar dari mereka semua. Terus masih ada beberapa nih, besok Minggu juga
Kita akan live juga Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Kita udah ada jadwalnya. Ih, matanya Devi ada. Link gitu. Iya. Buat kami berdua nggak biasa nih ngomong sendiri seperti ini coba. Apalagi Devi coba ngomong sendiri. Iya. Dia kalau lihat kaca gini bawaannya mau dandan. Iya, benar. Mukanya mama cuma separuh. Nah, poninya. Udah mulai mati gaya deh. Ya kita. Semoga masih bisa ya. Oh, kalau gitu tanya selain Bu Ramasari, apakah anak Bu Putu yang lain yang juga aktif di MW? Ada, Pak Bimantoro. Bayu juga aktif ya. Bayu juga aktif di MW. Dia banyak bantu Bu Putu. Kalau kita LCGA di sana ya, itu yang sesi repotnya itu Mas Bayu ini. Mas Bayu ini lagi kelimpungan sekarang cari sinyal. Ya, ini sekarang lagi bantu Bu Putu banget nih sekarang. Iya. Ya. Buat teman-teman yang 15 planner, kita ada 15 planner meeting. Kapan, Ma? Besok hari Minggu jam 14 WIB. Jadi kalau teman-teman ada yang di waktu lain WIT atau Wita ya. Menyesuaikan. Jadi jam 14 WIB. Hanya untuk yang qualified 15 planner. Jadi pakai Zoom. Gitu. Oke, apalagi ya? Kita ngomong apa lagi ya? Pokoknya kita ngomong apa lagi ya? Kami berdua kagum sekali sama Bu Putu ya. Di usia sekian masih banyak berarti buat sekitarnya. Buat apalagi MW-nya wah semangat banget. Bu Putu itu hampir tiap hari ada di ADC ya. Hampir tiap hari ada di ADC Semarang. Terus di kondisi seperti ini Bu Putu juga cepet banget tuh belajar MWID-nya dan grupnya. Luar biasa loh Bu Putu tuh ya, MWID bisa. IG, ayo siapa yang kalau lihat IG-nya Bu Putu kan nggak pernah diem gitu, ada aja postingan setiap hari. Kontennya ada terus, IG story. Nah teman-teman juga harus kalau ngeliat Bu Putu bisa harusnya lebih bisa. 70 tahun loh Bu Putu gitu, masih mau belajar tentang hal-hal baru yang untuk di usia mereka mungkin agak susah gitu masuk di akal gitu. 20 tahun lebih ya jalanin MW ya. Dan masih semangat. Oke teman-teman, kita masih nunggu. Ada mudah-mudahan tadi udah cukup banyak yang terjawab pertanyaannya ya. Oh ini Pak Bimantoro menjawab, dia juga menjalankan MW katanya. Oke. Kita masih nunggu lagi nih sinyal dari Semarang. Ya, nggak usah khawatir nanti kalau misalnya pun ini kita akan ulang lagi, bisa lagi kita bikin lagi sama Dokter Wantra lagi, sama Bu Putu lagi. Gitu. Kan kita setiap hari nih, pasti nanti akan ada waktu lagi untuk setiap hari bisa 1 sama jam. Bu Putu. Dan memang harus dimaklumi sinyal sekarang tuh lagi nggak mudah. Kalau teman-teman sekarang cuma nonton IGTV apa nonton YouTube lancar, itu karena sinyal downloadnya lebih besar dan memang biasanya bandwidth untuk download tuh lebih lancar dibanding untuk upload. Ada yang nanya nih, Pak Bu, order online pakai MW Center atau MWID ya? MW Sentral ya? Sentral, dua-duanya bisa. Ya, MW Sentral atau MWID. Ya tanya ke kita aja nggak apa-apa deh sambil nunggu. Tapi ya. kalau delivery sekarang rada lama ya pengiriman, jadi sabar aja. Agak lebih lama dari biasanya. Karena bayangin aja nih semua yang dulu ordernya pick up sekarang banyakan online gitu. Jadi ya mohon bersabar kalau order online. Tapi perlu dicoba nih. Saat ini adalah saatnya untuk Anda coba semua fasilitas yang MW berikan. Dan ada berita terbaru bahwa di gudang Cikarang, gudang pusatnya MW untuk delivery, itu sekarang dibagi 2 shift karyawannya. Jadi nggak bisa full untuk mencegah tersebarnya virus corona juga. Sehingga di satu sisi orderannya membludak sekali, saya yakin teman-teman bulan ini PV-nya luar biasa, puji Tuhan. Betul. Tapi di satu sisi ada keterbatasan juga ya untuk melindungi teman-teman kita yang kerja di masih kerja di gudang MW, juga di ADC ya, di ADC kita harus menghargai terutama Denpasar ADC-nya masih aktif ya. Saya lihat penuh juga, Surabaya juga saya lihat ADC-nya penuh. Jadi kami aja yang biasanya 1 hari, kami ada 1 orderan yang biasanya dulu 1 hari
di itu 1 hari di Belum nyampe ya? apa belum nyampe gitu. Iya, iya. Jadi udah 5 hari ya. Udah Iya, 5 hari. tapi ya nggak apa-apa, pasti nyampe gitu. Mm-mm. Dan kita perlu berdoa gitu untuk semua staf ADC yang masih bekerja di lapangan, yang masih melayani di ADC, yang di gudang, ya supaya mereka sehat semua, terhindar dari virus corona gitu. Ini ada pertanyaan, bisa bayar pakai kartu kredit? Bisa kok ya. Bisa. Kalau MYID juga udah pasti bisa, itu bisa pakai, nggak harus kartu kredit, bisa pakai GoPay sekarang. Iya. Bisa pakai Virtual account, M-banking juga Ya, bisa, M-banking juga ya. bisa. Jadi mungkin mesti dicoba lagi kali ya, Benar, dicoba benar. di bagian pembayaran itu kan kita harus coba dulu. Banyak pilihan di sana, bisa GoPay dan lain-lainnya. Bisa pakai MBCA, Pak? Pakai Bisa, virtual virtual account. account. Kami biasa pakai itu juga. Iya. Kalau dulu pakai WAP bisa bayar, sampai sekarang bisa. Sekarang Bisa. malah GoPay bisa, Pak. Iya. Mungkin Pak Antonius nih dari Jogja Wiro Brajan yang dicoba lagi Pak, jangan takut salah. Ya, kadang-kadang mau mencet-mencet itu kan takut salah. Ya, Jangan takut nggak apa-apa. Kalau salah bisa dihapus gitu, dimulai lagi gitu. Jadi jangan takut salah. Iya, ADC Semarang lagi ditutup 14 hari, lagi karantina mandiri. Oh, ini kata AB, MW Sentral baru bisa pakai kredit card saja. Oh, yang MW Sentral Iya, ya. betul. Kalau MWID udah bisa MWID semua. bisa semua. MW Sentral tuh lagi bertahap ininya, ya, aplikasinya. Karena memang nggak mudah juga untuk itu. Tapi kalau MWID udah bisa semua. Kata Jo Tahir, bayar pakai M-Banking juga bisa, Pak. Di mana? Di MWID. MWID ya, betul. Tuh, Jo Tahir mulai ikut bantu jawab tuh. Ya. Oke. Boleh deh kita tanya-tanya lagi deh apa yang teman-teman Putus lagi. butuhkan dari Kita masih bisnis ada ini. sekitar 6 menit lah. Karena kan 6 menit. Karena kalau kita lagi nggak bisa ke ADC tapi kita juga terhambat belanjanya kan sayang. Padahal sekarang itu omset tuh lagi gampang-gampangnya tuh. Dari apalagi Nutrilite, semua orang pasti kalau kita tawarin vitamin akan lebih banyak berkata ya sekarang dibanding dulu. Iya teman-teman yang baru join, baru gabung, kita lagi terputus nih dari connect kita ke Semarang, ke Bukutu. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol, walaupun belum banyak, tapi beberapa kali terputus karena gangguan sinyal ya di Semarang. Mudah-mudahan masih ada beberapa teman di Semarang yang kita mau undang nanti next time ya. Nanti kita kasih waktu Pak Bimo Buramasari juga, mudah-mudahan nanti kita belum bisa kasih tahu harinya. Mudah-mudahan sinyalnya bisa lebih bagus, bisa lebih prepare gitu. Iya. Karena 4G juga tadi Pak Bimo bilang di tempatnya Bayu 4G-nya juga kurang bagus gitu. Jadi Wi-Fi-nya lambat, 4G-nya juga tidak bisa diandalkan. Kalau teman mau bikin live seperti teman-teman mesti download aplikasi namanya speedtest.net ya, itu juga ada di ada website itu untuk ngetes kecepatan internet di tempat teman-teman ada. Nah, di sana bisa kelihatan berapa megabyte per second download, berapa megabyte per second upload. Nah, kalau mau ikutan cuma nonton live seperti ini, angka download sudah cukup. Tapi kalau mau yang ikut kayak Bukutu tadi di Semarang, bareng kami juga di sini, itu harus diperhatikan angka bandwidth megabyte per secondnya uploadnya. Kadang-kadang provider Indonesia tuh pinter, yang downloadnya dia gedein, tapi yang uploadnya dia pelanin. Tadi saya upload video di Instagram juga lama banget baru. Nama aplikasinya speedtest.net. Coba cari ya di Google atau di Play Store. Ini kata Christian, staf ADC Semarang masih karantina mandiri. Doain agar semuanya negatif. Ya, tadi saya cerita tuh. I found a few locations for A25 store near you. Handphonenya Devi tuh pinter ngobrol sendiri gitu ya. Oke, ya. Thank you teman-teman yang masih selalu rajin ngikutin acara IG Live ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menolong, bisa membantu lah, paling nggak 1 jam sehari kita nonton. Kami nggak bisa nyanyi sih, banyak penyanyi-penyanyi yang bikin setiap hari 1 jam dia nyanyi, menghibur ya. Tapi yang bisa nyanyi cuma Devi, mudah-mudahan dia. Ada yang usul tuh, undang Pak Kris. Udah ada jadwalnya, don't worry. Christian ada nanti ya. Christian minggu depan nanti kita minta waktunya, mudah-mudahan
berkenan Sinyalnya dan oke. bisa gitu. Oke teman-teman, saya lihat ada yang dari Palangkaraya, ada yang dari Bali, dari Embai juga ada, ya dari Flores, dari Flores juga ada. Apalagi kita cuma tinggal ada waktu 2 menit. Iya, mungkin Pak Riso bisa kasih pesan-pesan. Pesan Bu Devi aja deh, Pakai pesan-pesan. Bu Devi pesan-pesan. Pada teman-teman Bu Devi gimana coba. supaya Bu Devi tetap. nih, yang masih Iya. kadang-kadang terpaksa harus keluar ya. Iya, ke jadi rumah sakit, saya protokol. masih mesti keluar selain belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah ini. Beberapa hari sekali juga masih mesti keluar. Ke ADC. Ke ADC, tadi saya mesti ke ADC ambil pesanan produk dari beberapa downline. Ya, gimana gitu yang kita mesti lakukan ya, kita mesti benar-benar membuat diri kita safe gitu. Begitu sampai rumah, cuci tangan, sendal yang dipakai ditinggal di luar. Oh, dari bau-bau, ada dari bau-bau. Wah, luar biasa dari bau-bau. Oke, gitu, lanjut. terus ganti baju. Ya, itu harus kita lakukan. Nggak usah terganggu dicuekin Aku terganggu aja. dengan mata kamu yang indah itu, tapi terus ada berdua seperti film zombie. Jadi teman-teman mesti begitu gitu. Jadi ya nggak apa-apa hidup lebih repot tapi lebih safe gitu. Dan yang penting adalah pikiran positif sih menurut saya yang jauh lebih powerful. Kita semua tidak tahu apa yang terjadi dengan kita karena kan orang yang kena corona nggak selalu bergejala, tapi kalau kita pikirannya positif itu akan membantu imun kita jadi lebih tinggi. Ya, gitu. Semoga badai ini cepat berlalu ya. Jadi kalau badai ini udah berlalu, matanya Devi nggak perlu ada cincin lagi. Dan saya dengar tadi katanya April itu Bayosi yang BO udah ada, yang BO dulu tapi diutamakan. Yang order Bayosi. Yang order baru semoga nanti akan cepat. Kita harus berdoa benar supaya pabrik di Amerika bisa jalan supaya karena ini sebuah peristiwa yang belum pernah kita alamin. Pengiriman juga harus lancar supaya nggak ada halangan gitu sampai ke tangan kita itu produk-produk. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah mau selesai, udah hampir 1 jam. Ya kita walaupun tadi singkat dengan Bu Putu Sri Rahmaningsih, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa belajar sesuatu wisdom dari beliau dan yang luar biasa. Nanti kita cari waktu lagi untuk bisa lebih lancar sinyalnya untuk ngobrol lagi sama Bu Putu ya. Iya, pasti akan ada waktunya. Pasti akan banyak lagi. Sampai ketemu besok dan besok-besok lagi dengan tamu-tamu yang berbeda. Stay calm, jangan panik, stay healthy dan stay fokus, stay safe ya. Cuci tangan, berdoa. Jangan lupa berdoa untuk supaya problem ini seluruh dunia bisa selesai dan bisnis kita bisa kembali dengan lancar. Teman-teman terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Dadah. Kiss bye, kiss bye.